dari integral, yaitu mengenai pusat massa. Oke, kalian sudah bisa lihat layar yang sudah saya bagikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah dilihat? Sudah ya. Ya, jadi pusat massa. Jadi kita tahu bahwa massa benda fisik itu adalah suatu ukuran untuk besaran substansi yang ada di dalamnya. Sedangkan volume benda itu merupakan ukuran yang ditempati oleh substansi tersebut. Gitu. Jadi dalam fisika dan mekanika, massa dipandang sebagai benda yang terpusatkan pada satu titik yang disebut dengan titik pusat massa. Nah, pembahasan di sini itu dibatasi pada penyelesaian mencari pusat massa pada sebuah bidang, sedangkan pusat massa mendaftar dan busur suatu kurva itu adalah materi pengayaan di mana Anda diharapkan dapat mempelajari secara mandiri. Gitu. Jadi yang kita pelajari di sini adalah titik pusat massa ya, khususnya untuk sebuah bidang. Sedangkan kalau untuk benda putar dan busur kurva gitu ya, pusat massa pada sebidang, misalnya momen pertama yaitu ml, suatu luas bidang garis yang merupakan kali luas jarak di pusat garis itu. Mesan ini gabungan terhadap suatu garis masing-masing luasan terhadap garis itu, dengan momen suatu luasan terhadap subkot didapatkan sebagai berikut. Oke, jadi langkah kita untuk mencari suatu luasan bidang terhadap suatu sumbu koordinat. Jadi langkah pertama, kita gambarkan daerah yang ditutup gitu ya. Sama di waktu kita mencari luas atau mencari volume atau kemana mencari lebih jelas luas daerah yang atau volume yang kita atau sebagainya. Gitu. Jadi langkah pertama adalah gambarkan daerah yang dimaksud, kemudian tunjukkan pita wakil dan persegi yang didekati. Yang kedua, hasil lihat sini ya. Bentuk hasil dari ruas persegi panjang titik pusat massa dan sumbu koordinat dengan kemudian juga untuk sebuah persegi panjang. Terakhir, andai jumlah persegi panjang hingga, maka kita akan pendekatan untuk menghitung limit dari jumlah luasan yang menuju tahiyat. Nah, untuk suatu luasan bidang A yang mempunyai titik pusat massa X bar, Y bar, ini bacanya saya X cap ya, ini kan X topi, X cap aja. Jadi untuk suatu luasan bidang A yang mempunyai titik pusat massa X cap dan Y cap, dan momen-momennya terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah sebagai berikut. Jadi X cap itu adalah MY gitu ya. M dibagi dengan A, di mana itu adalah luasan bidang yang ditutup. Sedangkan Y cap itu adalah MX per A, di mana A adalah luasan bidangnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh di sini. Oke, ini ada suatu bidang ya. Di sini ada suatu bidang di mana bidang ini dipotong gitu ya. Ini di menempel dengan sumbu X dan sumbu Y gitu ya, dimana bidang ini untuk menjadi luasnya kita potong-potong atau kita bagi-bagi menjadi beberapa bidang yang lebih sederhana. Ini adalah bidang A, bisa perhatian, ini bidang B, bidang C, dan yang terakhir ini bidang D. Panjang dari 0 ke paling atas ya garis ini sumbu Y adalah 10, di sini 2, ini 8 ya. Oke, ini 5.
Oke. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita carinya dulu ya momennya ini EM dan MX. Jadi cari momen terhadap sumbu koordinat MY. Jadi MX menyatakan momen terhadap sumbu X, sedangkan MY menyatakan momen terhadap sumbu Y. Dan yang kedua baru kita akan cari koordinat titik pusat masanya. Suara saya apakah bisa didengar dengan jelas? Gimana? Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, pertama kita akan mencari momennya gitu ya, momen terhadap masing-masing sumbu, yaitu dalam hal ini sumbunya adalah sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Jadi pertama kita cari persegi panjang yang terletak di atas gitu ya. Untuk mendapatkan momen kan kita harus mencari luasan daerahnya. Jadi kita cari luas daerahnya dulu. Nah, ini kita lihat untuk persegi panjang yang di atas ini, luasnya adalah atau luas daerah A, bisa dilihat ya di sini daerah A ya. Oke, ini daerah A ya nih ya. Daerah A ini itu adalah suatu persegi panjang dengan lebarnya panjangnya 5 dan lebarnya adalah 2. Kenapa 5? Karena panjang di sini itu sama dengan yang di bawah ya. Ini kita lihat panjangnya adalah 5 dan lebarnya dari 8 ke 10 yaitu lebarnya 2 gitu ya. Jadi luas daerah A di sini adalah 5 kali 2 yaitu 10. Maka oke, salah, maaf. Jadi luas untuk daerah A itu adalah 10 satuan dan titik pusat masanya itu adalah 2,59. Pusat masa itu di mana dapat 5,9. Cari ya, kita cari titik di panjang kan kita bisa titik pusat ketika kita mengambil dua buah diagonal gitu ya. Diagonalnya kita garis, kita gambar, kita tuliskan titik masanya. Nah, titik masa ini karena panjang 5, mana itu tambah 10 bagi titik masanya bilang dengan cara itu adalah 12 itu dari ya yang ya limpahan dan kali 2 yaitu koordinatnya titik tangannya tangan untuk saya putus-putus ya. Mungkin sinyalnya gitu. Sebentar ya. Oh iya. Oke, oke. Karena kalau dipikir-pikir buat kita banyak terus yang 12 mereka kan awalnya kan ada kan segitu. Ya. Gimana tes putus-putus nggak? Gimana suara saya masih putus-putus? Hah? Gimana suara saya masih putus-putus? Udah jelas, alhamdulillah. Oke, berarti kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, sekarang perhatikan untuk daerah B. Daerah B ini luasnya adalah 12 ya. 12 dapat dari mana? Perhatikan di sini untuk daerah yang B ya. Oke, mungkin saya perbesar.
nih ya, daerah B itu punya panjang 2, punya lebar 2 dan panjangnya adalah 6. 6 dapat dari mana? Karena ini dimulai di titik 2 dan diakhiri titik 8, maka panjangnya adalah 8 dikurang 2, 6. Sehingga luasnya adalah 6 kali 2 yaitu 12. Nah, untuk titik pusat masanya sendiri ya, kita bisa hitung untuk sumbu X gitu kan. Itu X, oke, B itu titik awalnya di sini terhadap sumbu X ya 0. Terhadap sumbu Y 2 gitu ya. Maka 0 tambah 2 bagi 2. Jadi pertengahannya adalah 1 gitu ya untuk terhadap sumbu X. Jadi B-nya 1 gini ya. Ini titiknya, titik B koordinatnya 1. Sedangkan terhadap sumbu Y-nya koordinatnya adalah di sini titiknya dimulai di 2 dan diakhiri di 8 ya, Y-nya. Jadi 2 tambah 8 10. 10 bagi 2 5 ya. Jadi koordinatnya 1,5 untuk bangun B. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan luas ya, luas untuk sumbu untuk bangun C, ini bangun C yang ini, dimana luasnya adalah 2 kali 2 ya. Ini 2, ini 2. Oke, ini 1 nih, ada di atas 1 ya. Di sini ada keterangan di atas 1, jadi C ini lebarnya 1 dan panjangnya 2. Maka luas C adalah 1 kali 2, 2. Gitu. Sedangkan koordinat C sendiri ini koordinat C di sini dimulai di titik C-nya di titik 2 ya. Sedangkan ini 3. Jadi koordinat terhadap sumbu X-nya 2 tambah 3 5. 5 bagi 2 itu 2,5. Gitu ya. 2,5 untuk C-nya terhadap sumbu X gitu ya. Koordinat C terhadap sumbu X itu 2,5 ini. Sedangkan koordinat Y-nya, koordinat Y untuk si C ini 4 ya. 4 tambah ini 6 ya, 6. 4 tambah 6 10. 10 bagi 2 5. Gitu ya. Nih. Jadi seperti kita mencari pertengahan gitu ya, pusat massa. Jadi tinggal lihat koordinat awal untuk misalkan Y ya, berarti lihat koordinat Y di awal. Di sini koordinat untuk ini adalah 4 ya. Kali ini 2 tambah 2 di sini jadi 4. Tingginya 2 jadi 6. 4 tambah 6 10 bagi 2 5. Oke, begitu pun sama untuk yang D. Yang D ini ya. D ini 5 kali 2 10 bagi 2 5 luasnya. Luas D adalah 5. Luas D-nya sendiri adalah 10 pol 5 sih. 5 kali 2 10. Panjang ke lebar, panjangnya 5 dan lebarnya 2. Jadi 10. Dan titiknya titik D-nya adalah 2,5,1. Jadi bisa kita tahu bahwa dari sini momen masing-masing persegi panjang terhadap sumbu X adalah 10 kali 9 ya. Jadi momen itu rumusnya adalah luas kali X gitu ya untuk MX, sedangkan untuk MY X itu X cap itu adalah MY adalah X cap kali A, sedangkan MX adalah Y cap kali A, jadi kebalik ya. Maka terhadap sumbu X ini A kali Y-nya gitu ya, jadi A 9 kali 2,5 5 kali 9 10 kali 9 ya. Terus terhadap sumbu Y-nya terhadap sumbu X untuk yang B 12 kali 1 12 kali 5 kali Y, balik lagi 12 kali 5 ya. Untuk yang C 2 kali 5
Dan untuk yang D 10 kali 1. Jadi MX-nya dikali terus ditambah, hasilnya adalah 170. Hal yang sama bisa kita cari ya untuk nyari MY-nya gitu ya. MY itu berarti A kali X cap ya, X titik pusat. Ya, titik pusatnya diambil terhadap sumbu X-nya. Jadi 10 kali 2,5, 12 kali 1 dan seterusnya, nanti didapat MY-nya adalah 67. Jadi ini adalah momen total ya, momen keseluruhan untuk bidang yang digambar di sini ya. Jadi tadi kita mencarinya satu persatu gitu, tapi tujuan kita adalah mencari momen terhadap sumbu koordinat MX dan NY untuk daerah ini, keseluruhan daerah ini, di mana keseluruhan daerah ini adalah daerah gabungan antara A, B, C, dan D gitu. Nah, sedangkan kalau momen inersi momen titik pusat massa untuk koordinat di atas itu adalah ini ya, rumusnya tadi kita balik lagi, escape adalah MY kali A. MY-nya didapat 67, A-nya adalah 34. Tahu dari mana? Tahu Y cap ya, pusat massa terhadap sumbu Y itu adalah MX dibagi A. MX-nya adalah 170 dibagi A-nya 34, jadi hasilnya 5. Jadi titik pusat massa untuk bidang ini, yaitu bidang yang dibentuk oleh bidang A, B, C, dan D, itu adalah ini 67/34,5. Oke, coba dilihat dulu sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Lu acak-acak kali, pokoknya langsung ngacak-ngacak ke sini. Ya, nah, nggak mesti mau makan. Langsung dibeli. Alhamdulillah. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Gimana, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan titik pusat massa daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 4 min X kuadrat. Gambarnya adalah seperti ini. Gitu ya. Ya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari titik pusat massanya itu yang pertama adalah kita gambarkan dulu gitu ya. Kita gambarkan kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat. Gambarnya adalah seperti ini, yaitu suatu parabola yang pusatnya di 0,0 dan memotong sumbu X di titik 2,0 dan min 2,0. Gambarnya seperti ini. Nah, ini kita diminta mencari titik pusat massa daerah di kuadran 1 ya. Kuadran 1 berarti yang diambil X dan Y positif oleh parabola Y sama dengan 4 min X kuadrat. Jadi hanya diambil yang di kuadran 1. Jadi di sini saja. Nah, kita lihat di sini ya bahwa luas kurva A ya, seperti kita mencari luas kurva. Berarti apa? Ini luasnya
integral dari 0 sampai 2 gitu ya, dari 0 sampai 2 y dx. Y-nya sendiri adalah 4 min x kuadrat dx gitu ya. Jadi hasil integral dari 4 adalah 4x min x kuadrat, integralnya adalah sepertiga x pangkat 3. Ini batasnya dari 0 sampai 2. Substitusi x-nya ya, batas atas diganti 2, di 4 kali 2 dikurang sepertiga kali 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 0 dikurang sepertiga kali 0 pangkat 3. Oke, berarti ini hasilnya 4 kali 28 dikurang 2 pangkat 3, 8 per 3 min ini 0 jadi 0, 8 kurang 8 per 3 hasilnya 16 per 3. Ini kita sudah dapat luasnya, luas dari daerah ini. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari momen dari suatu luasan bidang terhadap sumbu koordinat, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita untuk mencarinya ikuti langkah 3 gitu ya. Jadi untuk mencari momennya, maksudnya untuk mencari momennya, ini ikuti 3 langkah yang disebutkan di sini. Ya. Nih, ini kan untuk mencari momen ya. Ini tahapan untuk mendapatkan momen suatu luasan. Karena nanti untuk mendapatkan titik pusat itu adalah momennya dibagi dengan luasannya. Gitu. Jadi langkah pertama kita gambar dulu ya. Langkah satunya adalah membuat persegi panjang. Pada gambar di atas ternyata sini udah ada persegi panjangnya. Terus jika diambil sembarang titik pada kurva dan persegi panjang, misalkan titik Px, Y, maka titik pusat masa bidang yang terbentuk oleh kurva adalah X, setengah Y. Ya, X, setengah Y. Nih. X-nya adalah nilai X, Y-nya adalah ini panjangnya Y, dari sini sampai sini adalah Y, berarti ini adalah setengah dari Y di pertengahannya. Sehingga Y cap-nya adalah MX bagi A ya. MX-nya MX Oke, ini tadi rumusnya Y cap sama dengan MX dibagi A, sehingga MX adalah A kali Y cap. A-nya adalah delta X kali Y dikalikan setengah Y, Y-nya. Jadi hasilnya setengah Y kuadrat delta X. Nah, langkah ketiga dalam mencari momen, karena jumlah persegi panjangnya menuju hingga, maka momen bidang tersebut terhadap sumbu X itu adalah ini. Integral 0 sampai 2 setengah Y kuadrat delta X menjadi dx. Oke, ini hasil integralnya, Y-nya disubstitusi, Y-nya adalah tadi 4 min X kuadrat. Jadi setengah kuadrat dari integral karena tidak mengandung variabel X. Y-nya adalah 4 min X kuadrat dikuadratkan. 4 min X kuadrat ini dikuadratkan adalah 16 min 8X kuadrat plus X pangkat 4. Oke, ini jadi setengah, ini 16 diintegralkan 16x min 8 per 3x pangkat 3 ya, integral dari ini di 8 per 3x pangkat 3 tambah 1/5x pangkat 5, batasnya dari 0 sampai 2. Oke, masukin batas atasnya 2, terus dikurang masukin batas bawahnya 0. 16 kali 2, 32 dikurang 8 kali 3, 2 pangkat 3, 8, 8 kali 8, 64 per 3 tambah 32 per 5, dikurang ini 0, jadi hasilnya ini. Jadi delta X-nya adalah MY per A, ya, delta X-nya, jadi MY-nya adalah, jadi ini kita akan mencari momen terhadap sumbu Y atau MY gitu ya, dengan cara yang sama. Jadi MY sama dengan X cap kali A, A-nya adalah delta X kali Y dikalikan dengan X, jadi X Y delta X. Jadi seperti ini, integral 0 sampai 2 X Y delta X,
X-nya adalah tetap X, Y-nya adalah 4 min X kuadrat dikalikan jadi 4X min X pangkat 3, terus kemudian integralkan. 4X integralnya adalah 2X kuadrat dikurang X pangkat 4 adalah integralnya seperempat X pangkat 4. Batasnya dari 0 sampai 2. Substitusi batas atasnya 2. Di 2 kali 2 pangkat 2 min seperempat kali 2 pangkat 4 dikurang, ini masukin X-nya 0. Di hasilnya adalah 4. Sehingga diperoleh kita sudah dapatkan momen inersia masing-masing ya untuk sumbu X maupun untuk sumbu Y. Maka kita dapatkan titik pusat massa untuk sumbu X adalah MY per A. MY-nya sendiri adalah 4 dan A-nya tadi kita peroleh dengan menggunakan integral adalah hasilnya 16 per 3. Jadi 4 dibagi 16 per 3. Jadi hasilnya adalah 3 per 4. 4 dikali 3 per 16. Gitu. Oke, sedangkan terhadap pusat massa terhadap sumbu Y itu adalah mx per A. Mx-nya adalah 12, 128 per 15 nih ya. Nih, 128 per 15 bagi 16 per 3, jadi 8 per 5 hasilnya. Sehingga titik pusat massanya adalah ini. 3 per 4, 8 per 5. Oke ya, gimana sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Biasanya kalau pulang lama mau nanyain. Saya udah ngomong kali itu apa? Kamu apa? Mau makan tuh. Ya, gimana ada pertanyaan? Di kuburan ngapain tuh boleh di sekolah aja? Tidak, Bu. Tidak ya, kalau gitu saya lanjutkan. Contoh berikutnya, perhatikan ini mungkin gambarnya agak lebih sedikit rumit. Ya, di sini kita diminta cari titik pusat massa oleh parabola yang dibatasi, oleh bidang yang dibatasi oleh parabola X sama dengan Y kuadrat. Oke, ini X sama dengan Y kuadrat dan X kuadrat sama dengan min 8Y. Jadi seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuknya ya. Nah, di sini kan apa ya? Untuk mencari luas juga kita butuh bantuan persegi panjang ya. Kita buat persegi panjang. Ya, maka luas itu nanti adalah luas yang dibatasi oleh daerah ini adalah integral ya, integral dari 0 sampai batasnya di sini 4. 4 dapat dari mana? Ini bisa disubstitusi. Ya, disubstitusi kalau mau terhadap X berarti di X. X-nya ini Y-nya substitusi kemari. Ya. Jadi di sini didapatkan batasnya adalah dari 0 sampai 4. Gitu ya. Kalau mau dapat dari mana 4-nya tanpa gambar, kalau bisa juga dibuat X sama dengan X. Kalau X yang ini sama dengan yang X ini, ntar X ini diganti. Oke. Ini jangan pakai X sama dengan X, tapi Y sama dengan Y. Nanti biar dapat nilai batasnya dalam X gitu ya. Y sama dengan Y. Gitu. Nanti akan kita dapatkan. Atau mungkin kalau mau saya coba di sini untuk dapatkan batasnya. Y kalau dari kiri berarti di sini Y adalah akar X.
Kalau dari sini Y adalah X kuadrat 8. Min ya. Oke, berarti kita punya dari sini adalah ini kalau mau kuadratnya hilang berarti ini X-nya pangkat 4 ya. Atau kalau ini sama kita bagi X, bagi akar X, berarti jadinya di sebelah kirinya adalah 1 sama dengan min ini X jadi X pangkat 3/2 ya. Oke, ini pindah ke kanan. Ini sama-sama dibagi X pangkat setengah ya. Ini 1, ini jadinya X pangkat 3/2. 1 kali 8. Itu hasilnya 8 sama dengan min enggak mungkin ya. X pangkat 3/2. Ini kalau kita lihat kurvanya ada di bawah ya. Di bawah sumbu X. X-nya 4, Y-nya min 2. Kalau X-nya 4, Y-nya plus minus 2. Itu hasilnya 4. Kalau X-nya 4, 11. Ini pangkat 3 ya. Oke, ini mungkin ini kasusnya agak rumit ya. Jadi kalau mau memang sih ya, karena tadi disarankan ini kita diminta untuk menggambar terlebih dahulu. Ini dia pakainya dapat dari gambar. Ya. Di sini dari gambar kita lihat titik potongnya ada di 4,2. Nah, ini karena ini ada di bawah sumbu X, berarti ini nilai minus X. Ya, ini nilai minus X. Sedangkan yang di atas ini nanti kurvanya kan dia terbuka ke kiri dan ke kanan. Gitu. Jadi ini integralnya dari 0 sampai 4. Ini fungsinya yang di atas adalah fungsi ini. Ini adalah fungsi min X kuadrat per 8 dikurang ini fungsinya minus X. Jadi kurang minus X. Jadinya min X kuadrat 8 tambah X pangkat setengah. Ini hasil integralnya adalah ini. Min X pangkat 3/24 ditambah 1/setengah tambah 1 X pangkat setengah tambah 1. Batasnya dari 0 sampai 4. Oke, ini disederhanakan 1 bagi 3/2 jadi 2/3 X pangkat 3/2. Oke, substitusi batas atasnya 4. Dikurangi substitusi batas bawahnya 0.
Jadi didapatkan nilai luas dari bidangnya adalah 8/3. Nah, dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya, kita harus cari momen terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu X itu adalah ini, ya, titik pusat masanya terhadap sumbu X. Titik pusat masanya tengah-tengah, berarti di sini X-nya adalah nilai X, Y-nya adalah ini. Y1, Y dari yang di sini tambah Y dari yang di sini dibagi 2. Jadi X setengah, ini Y1-nya adalah ini, min X ditambah Y2-nya adalah ini. Jadi kalau ditata seperti ini, sehingga momen terhadap sumbu X itu adalah A kali delta Y. A kali Y cap. Y cap-nya adalah ini, ya. Jadi A-nya adalah delta X kali Y cap dikalikan dengan ini adalah A-nya dan ini adalah Y cap-nya. A-nya itu kan delta X kali Y, ya. Y-nya sendiri adalah ini. Gitu. Didapatkan seperti ini. Nah, ini kita dapatkan seperti ini rumus MX-nya, ya. Angka ketiga, karena jumlah perseginya nanti menjuta hingga, maka momen terhadap sumbu X adalah ini. Integral dari 0 sampai 4 setengah, ini nih, setengah fungsinya ini. dx jadi diintegralkan terhadap X. Jadi diperoleh MX-nya adalah min 12/5. Ya. Sedangkan MY-nya nilainya adalah 24/5. Sehingga X cap itu MY bagi A, MY-nya ini 24/5 bagi 8/3, jadi 9/5. Sedangkan Y cap-nya adalah ini, MX-nya min 12/5 dibagi A-nya 8/3. Jadi hasilnya adalah ini. Oke, coba dilihat, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin yang agak bingungnya mencari momen, ya, karena mencari momen ini kan agak sedikit baru gitu, ya. Jadi mencari momen itu tadi, ya, rumusnya, ya, A dikali dengan Y cap untuk MX, sedangkan untuk MY berarti A dikali X cap dibalik. Lalu nanti kalau dapat MY-nya dan MX-nya baru dibalik lagi, cari nilai X cap dan Y cap. Oke, ya, silahkan dilihat. Silahkan jika ada pertanyaan. Saya udah tinggi sih, iya lo orang lo ngomong ini udah berapa? Iya yang bilang nanti selesai itu foto, ya. Gue udah deket, waktu masih jauh, ya kan gue nanya dulu makanya. Oke, sambil dilihat, sambil dimengerti, saya absen dulu, ya. Ini M13. Tadi yang izin adalah Amanda, ya. Oke, saya absen. Aldiena. Saya, Bu. Aldiena ada, ya. Hadir, Bu. Amalia. Hadir, Bu. Hadir. Arif.